Nah, di sini Indonesia punya masalah. Satu, karena saya rasa elit-elit kita tidak punya banyak perhatian ke sini. Padahal isu geopolitik ini adalah isu faktor yang sangat menentukan begitu banyak peristiwa-peristiwa besar yang sekarang terjadi. Apalagi di tengah konflik supremasi antara Amerika dengan China. Jadi misalnya sekarang kita lihat bagaimana misalnya survei, kita di survei ini, survei anti-China ini, itu sentimen anti-China ini naik sampai 46%. Artinya ini ada faktor geopolitik yang sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan kita. Jadi dalam proses pengambilan keputusan, karena itu kita memerlukan sumber informasi geopolitik yang lebih akurat. Dan ini artinya bahwa pemerintah melalui misalnya Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, kemudian BIN, dan seterusnya, semua yang terkait dengan tema-tema ini seharusnya ini dikumpulkan di sekitar presiden. Jadi saintis, ekonom, dan ahli geopolitik inilah menurut saya yang seharusnya memberikan input kepada presiden dalam penyusunan kebijakan di tengah krisis ini. Menurut saya sekarang sebenarnya isu kita bukan lagi sekedar isu pandemi, tetapi bagaimana pandemi digunakan sebagai instrumen perang geopolitik. Itu yang sekarang ini masalah. Terlepas dari apakah ini natural atau rekayasa dan seterusnya, itu sudah tidak penting. Tetapi sekarang bagaimana pandemi ini digunakan sebagai alat dalam perang geopolitik. Misalnya, dengan menghentikan arus mobilitas manusia sekarang secara global ini, kan artinya perdagangan internasional juga turun, permintaan global juga turun. Dan kita lihat itu dampaknya luar biasa. Salah satu negara yang akan paling terpukul di sini adalah China. Karena sumber income utamanya atau dalam struktur ekonominya masih sangat tergantung kepada ekspor. Misalnya kita lihat lagi perjanjian AUKUS gitu. Ini membuat Australia menjadi sangat dikdaya secara militer, bukan hanya dalam nanti menghadapi China, tapi juga ini punya impact kepada kita. Jadi misalnya ketika hubungan Australia dengan China ini rusak, batu baranya tidak lagi dijual kepada China, memang kita ada keuntungan di sini, harga batu bara kita naik, tetapi kita jangan lupa bahwa begitu ekonomi China ini tidak kuat bertahan di tengah krisis seperti sekarang ini, kita nggak punya buyer besar lagi setelah itu. Dan itu artinya kita akan punya masalah dalam jangka pendek. Jadi banyak sekali faktor-faktor geopolitik ini yang membuat teori-teori ekonomi kita ini banyak yang jadi tidak relevan untuk dipakai karena kita perlu merumuskan teori-teori baru. Tapi kita perlu informasi saintis yang akurat, begitu juga informasi geopolitik yang akurat supaya kita tidak tersesat dalam disinformasi disebabkan oleh konflik geopolitik global itu.